Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam sukacita selalu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Yalah ya Tuhan kami datang kepadamu pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata bagi kami. Hari lepas hari, pemeliharaan dan berkat-Mu kami telah alami. Sempurna adanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami puji Engkau Tuhan. Kami besarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami berkomitmen untuk tetap teguh dalam iman, percaya kami kepada Tuhan. Firman Tuhan yang pagi ini kami renungkan, kiranya dimeteraikan dengan kuasa Roh-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya. Pertama, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pembacaan selanjutnya dalam Yesaya pasal 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Selain 3 ayat yang telah saya baca, ada satu ayat lagi yang berisi doa dan harapan saya untuk semua pendengar. Terdapat di dalam 3 Yohanes. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Luar biasa, baik-baik dan sehat-sehat saja. Inilah harapan saya untuk kehidupan jasmani kita. Pada ayat yang sama ada doa untuk hati yang tenang, pikiran yang tenang, yang dapat dirangkum dengan kalimat pendek, kedamaian dan ketenangan batin. Jiwamu baik-baik saja. Semoga demikian dalam dirimu dan dalam keluargamu. Dari pembacaan Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Tema perenungan kita adalah janji yang digenapi. Pada akhir bulan November, di beberapa tempat, persiapan Natal sudah dirampungkan. Dari banyak hal yang dipersiapkan, sebagian mungkin sudah rampung. Kalau di daerah di mana saya tinggal dan melayani, Desa Uerani, Palolo, Kabupaten Sigi, akhir bulan November bukan lagi persiapan, tapi kami sudah merayakannya. Tepatnya pada tanggal 25 dan 27 November, kami telah merayakan Natal di gereja dan dihadiri begitu banyak orang. Dan selama bulan Desember sampai 6 Januari, ibadah Natal di Korps Uerani itu dilaksanakan 30 kali, termasuk Advent. Dan 21 di antaranya saya berbagi pelayanan mimbar dengan istri saya. Dan ini merupakan satu kesempatan yang sangat berharga bagi kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rayakan atau apa yang kita peringati, kita semua sudah mengetahuinya, yaitu penggenapan janji, penggenapan nubuatan ratusan tahun sebelumnya. Siapa yang berjanji? Adalah Tuhan. Yesaya pasal 7
ayat 14 tadi, seorang perempuan muda akan melahirkan. Kata lain dari seorang perempuan muda, perawan, anak darah, tanpa hubungan suami istri. Sejak Nabi Yesaya menulis nubuat ini tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi, manusia tidak yakin bahwa itu akan terjadi. Tidak mungkin, mustahil. Dan karena lama janji itu tergenapi, maka sebagian orang meragukannya. Bahkan sampai mengatakan itu tidak akan terjadi. Tapi di awal abad pertama Masehi, yang tidak mungkin, yang mustahil itu terjadi. Yesus lahir dari perawan Maria. Dan nama dari laki-laki yang lahir itu, Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada dua atribut keilahian dalam ayat itu. Pertama, dikandung dan dilahirkan dalam suatu proses supranatural. Perawan, anak darah, kudus, agung, mulia. Kedua, arti yang melekat pada dirinya, yaitu Allah beserta kita. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23 berbunyi sebagai berikut. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Yesus, nama yang lahir itu Yesus. Nama yang berasal dari akar huruf nama pribadi Tuhan, yaitu Yahweh atau YHWH. Nama yang teramat kudus sehingga tidak boleh sembarang mengucapkannya. Dan sekaligus sulit untuk dibaca karena semuanya huruf mati. YHWH. Dinamai Yesus sekaligus menjelaskan apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Atau untuk apa ia lahir, yaitu untuk karya keselamatan. Semua orang percaya mengatakan, kita pasti selamat. Karena ada yang menebus kita, dan itu adalah Yesus. Yang kedua, Immanuel, Allah beserta kita. Kata kita berarti siapa saja, di mana saja, dan kapanpun. Ini adalah atribut Allah, hadir di mana saja, kapanpun, dan kepada siapapun. Di mana engkau berada, saudara sekalian? Tempat yang berbahayakah? Bagaimana keadaanmu? Sulitkah? Ingat, Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Sebelum Yesus lahir di abad pertama Masehi, ada yang disebut dengan masa sunyi, masa diam. Ada juga yang mengatakan masa kegelapan, yang dalam teologi disebut intertestamental. Lamanya masa sunyi itu 400 tahun, yaitu 420 tahun sebelum Masehi pada masa Nabi Maleaki. Nabi siapapun yang kita baca dalam Alkitab, kalau dia berbicara, maka sangat sering kita baca Tuhan berfirman. Misalnya Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Yehezkiel, dan nabi-nabi lainnya. Tetapi setelah Nabi Maleaki, suara itu diam. Suara itu sunyi. Suara itu tidak ada lagi. 400 tahun setelah Nabi Maleaki, ada seruan pertobatan oleh Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan lahirlah Yesus. Menurut kitab suci, Yesus lahir berarti firman telah menjadi manusia. Ia berhenti berfirman melalui nabi karena ia sendiri yang akan datang. Dan itulah yang kita peringati
pada bulan Desember ini. Bapak Ibu sekalian, saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan baju baru, siapkan sepatu baru, siapkan kue yang banyak. Ingat banyak tamu akan datang, hiasi rumahmu. Tetapi yang utama, siapkan hatimu yang lahir, yang kita peringati, Yesus Sang Immanuel. Dengan kata lain, yang lahir itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Saya ingin mengakhiri dengan satu ayat lagi dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Tuhan atau baginya. Kiranya di masa raya Natal ini kita mulai dengan masa-masa persiapan, kita memperingati dan akhirnya kita layak di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berita firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Tolong kami dalam persiapan-persiapan menyambut hari kelahiran-Mu Tuhan. Beri kuat dan sehat kepada kami semua. Damai sejahtera Tuhan ada pada kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di padang